Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo teman sehat semuanya, bertemu lagi dengan saya Ahmad dan hari ini adalah episode terakhir Lini Podcast di edisi spesial Ramadan. Nah, di episode sebelumnya kita sudah bicara tentang water fasting. Hari ini kita mau ngomongin apa lagi ya? Nah, hari ini kita sudah ada topik yang tidak kalah menarik, yaitu lebih baik puasa atau very low calorie diet ya. Penasaran kan tentunya? Nah, untuk menjawab rasa penasaran teman sehat, hari ini sudah hadir bersama kita yaitu Profesor Hardinsyah, merupakan guru besar ilmu gizi FEMA IPB University dan Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Selamat datang Prof Hardin, bagaimana kabarnya Prof? Kabar baik. Ahmad gimana? Alhamdulillah Prof, selalu baik Prof. Apalagi kalau ketemu Prof Hardin tuh pasti harus selalu baik Prof. Keren. Baik Prof, nah saya dengan judul nih Prof, ada kebimbangan nih Prof, lebih baik puasa Ramadan atau lebih baik berpuasa atau very low calorie diet nih Prof. Nah, kita mau bicara tersebut Prof. Kalau kita ngomongin tentang kelola lemak dan berat tubuh ya, berat badan tubuh Prof ya. Itu tadi Prof, bisa dengan cara puasa ataupun dengan diet yang kita namakan very low calorie diet. Nah, kalau yang lebih baik tuh yang mana sih Prof? Sebenarnya Prof. Ya, sebelum kita bahas mana yang baik, lebih baik kita jelaskan dulu deh ya. Tadi apakah puasa atau very low calorie diet? Puasa ini juga kan macam-macam ya. Tapi konteks ini kita bicarakan puasa Ramadan dulu ya, karena dia termasuk prolonged fasting, beberapa hari secara beruntun ya. Karena kalau puasa yang lain bisa saja hanya sekedar menghadapi perayaan tertentu, sekedar beberapa hari, nggak prolong gitu ya, akan beda. Nah, kalau very low calorie diet ini kan salah satu diet ekstrim yang pengaturan asupan hariannya itu di bawah 1000 kilokalori ya. Bahkan sampai 400-300 kilokalori per hari. Dari kebutuhan orang dewasa biasanya ya antara 1800 sampai 2400 kilokalori. Nah, mana yang harus kita pilih lagi-lagi tergantung sebenarnya tujuan dan kondisi tubuh yang bersangkutan. Karena kalau very low ini biasanya ketika orang memiliki lemak yang begitu banyak, kelebihan lemak tubuhnya atau berat badannya berlebihan, ya bisa jadi dia terkategori kalau namanya ada orang gemuk, ya indeks massa tubuhnya misalnya di bawah 27, ada yang dia gemuk itu juga ada level 1, level 2, obes di atas 30 misalnya ya. Nah itu di atas 30 bahkan sampai 35 ke atas itu baru yang digunakan very low calorie. Kalau puasa itu kan buat orang yang kelebihan sedikit juga cocok. Orang yang untuk kelebihannya besar juga bisa selagi tidak ada komplikasi penyakit-penyakit yang harus diperiksa dulu oleh dokter. Nah, hanya memang beda, masing-masing itu punya kelebihan dan kelemahan. Baik itu puasa Ramadan untuk penurunan berat badan maupun very low calorie diet untuk penurunan berat badan. Nah, Prof, ngomongin tentang very low calorie diet, Prof. Kemarin nih, Prof, beberapa saat yang lalu, Prof, kita sempat digegerkan dengan terkait ada nih Prof, artis yang melakukan diet terkait very low calorie diet Prof, dan itu ekstrim dengan kalori sekitar 300 sampai 800 kilokalori per hari Prof. Nah, sebenarnya hal seperti itu aman tidak sih Prof untuk diri kita Prof? Ya, aman atau tidaknya pertama apakah melakukan very low calorie diet tadi konsultasi dulu apa tidak ya kepada ahlinya. Termasuk biasanya kalau kita mengikuti very low calorie diet, kalau standar di Amerika, di Eropa, harus ada pengawasan dokter, harus ada dietitiannya, harus ada sport nutritionistnya, bahkan juga ada psikologinya karena itu bisa mempengaruhi psikologi gitu ya dari orang yang melaksanakan tadi. Nah ini tentunya kalau tadi nggak dikonsultasikan pada ahlinya tentunya nggak baik ya, harusnya dikonsultasikan karena itu termasuk diet ekstrim yang memang harus di bawah pengawasan dan pencapaiannya secara
secara bertahap begitu. Nah, Apakah ada komplikasi apa tidak sebelumnya? berarti memang harus ada pengawasan, Prof ya. Tapi sebenarnya terkait kelebihan dan mungkin ada kekurangan nggak sih, Prof, terkait very low calorie diet itu, Prof? Ya, tadi kan Bapak bilang baik puasa maupun very low calorie diet masing-masing punya kelebihan dan kelemahan dalam kaitannya untuk mengelola lemak tubuh atau berat badan. Mau tahu nggak kelebihan sama kekurangannya? Bapak bisa cerita. Boleh, Prof. Oh, Boleh. mau ya. Bang, udah, Prof. Kalau nggak mau Jadi- nggak ditanyain, Prof. Jadi kalau puasa kelebihannya itu kan tidak ekstrim ya. Karena apa? Karena malam harinya di jam yang diperkenankan dari berbuka sampai sahur sampai imsak atau sahur itu kita boleh makan dan minum. Kemudian di bulan puasa memang kita juga tidak diatur harus sampai di bawah 1000 kilokalori. Tapi sebaiknya memang kalau kita biasa makan minum total energi kita asupan tadi sekitar 2000 misalnya, maka memang disarankan turunkanlah 10% sampai atau 200 kalori sampai 500 kilokalori. Karena untuk memicu memulai terjadinya lipolisis ya, pemecahan lemak ataupun juga produksi energi dari lemak. Kelemahannya puasa itu nggak bisa mencapai penurunan yang banyak ya. Kalau orang menurun selama puasa Ramadan berat badannya 5 kg, 6 kg itu udah hebat. Bahkan memang dalam beberapa penelitian bisa sampai 10 kg ya. Tapi kalau orang yang very low calorie diet itu pasti motifnya tadi ingin cepat. Jadi itu kelemahan puasa dan memang puasa ini moderat sifatnya. Sementara kalau very low calorie diet ini sifatnya ekstrim. Nah, karena itu ekstrim ya kelemahannya dia perlu biaya yang banyak. Karena apa? Karena kan tadi harus melibatkan berbagai tenaga ahli, harus ada dokternya, dietitian atau nutrisionisnya, sport nutrisionisnya, psikolog supaya terkontrol dengan baik. Sementara di puasa nggak perlu kalau kita tadi, kecuali kalau ada komplikasi penyakit ya. Kita tadi gemuk, ingin menurunkan berat badan dengan cara puasa sampai dapat pahala, nggak perlu harus pakai konsultasi ke dokter gitu ya. Kalaupun masih perlu sama nutrisionis saja udah cukup gitu. Kalau enggak juga enggak apa-apa selagi kita menggunakan makanan yang biasa, bukan ada makanan yang baru yang aneh-aneh, bahkan jumlahnya aja sedikit kita courting ya, ketika sahur terutama dan ketika berbuka misalnya. Jadi kelebihannya very calorie diet memang bisa cepat, tapi keburukan atau kelemahan kalau very low calorie diet itu menyebabkan yo-yo syndrome. Tahu yo-yo syndrome ya? Yang dia bisa setelah kita capai dia bisa meningkat lagi berat badan lemak tubuh kita, kemudian kita lakukan lagi dietnya turun lagi, naiknya bisa lebih besar lagi gitu. Itu yo-yo syndrome maksudnya. Sementara puasa ada potensi naik lagi tapi tidak ekstrim yo-yo syndrome ya. Paling nanti kalau kita nggak disiplin naik lagi 1-2 kg setelah 6 bulan kemudian, atau kalau paling nggak disiplin 2 bulan kemudian naik lagi. Terus nanti mulai Ramadan dia bisa kita atur lagi turun lagi. Nah, kelemahan dari very low calorie diet juga dari berbagai bukti membandingkan dengan puasa Ramadan. Itu kalau mengikuti very low calorie diet itu kadar BDNF, brain derived neuropathic factor, udah kita pernah bicarakan pada episode sebelumnya. Itu menurun. Sementara kalau dengan cara puasa brain derived neuropathic factor kita meningkat. Artinya apa? Kalau dengan puasa Ramadan, kemampuan memori saraf otak kita ini semakin baik. Sementara kalau very low calorie diet, kemampuan mengingat kita jadi menurun. Nah, mau yang mana? Mau langsing tapi gampang lupa atau mau slim atau berkurang lemak tubuhnya tapi kemampuan otaknya tetap bagus. Belum lagi kemungkinan dengan diet yang ekstrim tadi ada berbagai defisiensi zat gizi yang terjadi yang juga akan menjadi permasalahan di belakang hari. Termasuk misalnya defisiensi mineral, kalsium, jadi anemi dan gampang keropos tulang misalnya dan lain sebagainya. Baik, Prof. Berarti kalau mau milih yang mana itu tergantung diri kita sendiri, Prof. Iya.
Tergantung ada uang juga. Iya kan Very low calorie diet itu iya, perlu. perlu uang banyak Prof. Ya banyak relatif ya. Heeh. Pokoknya memberi jasa profesional ya. Mhm. Baik Prof. Nah Prof, pertanyaan terakhir nih Prof. Ada nih Prof orang yang nggak sanggup puasa Prof, Hmm. tapi dia sebenarnya pengen nih tetap diet, bahkan dia pengen banget nih very low calorie diet. Hmm. Nah, ada nggak sih Prof syarat-syaratnya dan kiat-kiatnya seperti apa Prof gitu? Ya, ya memang kadang-kadang nggak semua orang berani berpuasa ya. Tapi sebenarnya lagi-lagi tergantung niat dari hati yang dalam ya. Ketika itu dimulai itu nggak apa-apa kok. Bayangin ratusan juta orang di dunia setiap tahun melaksanakan Ramadan. Ratusan juta loh, bukan Ahmad doang. Ternyata nggak ada laporan kematian karena puasa Ramadan. Cuman kadang-kadang orang secara pikiran takut gitu ya. Apa bisa ya? Nggak makan gitu kan selama 14 jam. Tapi oke lah, ternyata udah mutusin harus ikut very low calorie diet Iya ceritanya kan. benar-benar. Nah, berarti pertama kiatnya harus konsultasi ya kepada ahlinya, baik itu kepada nutritionist dietitian ataupun kepada dokter, karena penanggung jawabnya tuh nanti dokter ya. Nanti dokter akan memberikan arahan. Tapi perlu tadi introspeksi diri dengan tenaga ahli. Kemudian yang kedua tentunya kita perlu melakukan tadi sama dengan puasa Ramadan, disiplin. Tanpa disiplin, konsistensi nggak akan terjadi juga meraih hasil very low calorie diet tadi. Kemudian yang ketiga ya jangan targetnya terlalu ekstrim. Karena kalau misalnya ingin dalam sebulan turun 20 kilo, 30 kilo, ya menurut saya apapun kalau jalan pintas pasti biasanya nggak baik ya. Sesuatu yang instan kadang-kadang itu bisa mencelakakan yang bersangkutan. Kegiatan instan ya, kegiatan menurunkan, bayangin ingin 30 kilo, puasanya bisa ya 5-10 kilo itu udah hebat banget dengan cara puasa Ramadan ya. Kalau cara puasa intermittent fasting yang dengan eating window-nya 20 jam tentunya akan bisa lebih cepat lagi, tapi ini juga perlu di bawah kendali ya. Bayangkan kalau ada ternyata dia orang diabetes, ikut-ikut very low calorie diet bisa bermasalah, bisa fatal. Begitu juga ikut yang puasa 20 jam misalnya. Jadi konsultasi dan itu diatur dalam target-target, perlu disiplin. Sama puasa perlu disiplin, di very low calorie diet juga perlu disiplin. Baik, Hanya bedanya modalnya beda. Iya Prof, baik Prof. Baik Prof, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Tapi boleh nih Prof sebagai terakhir kata-kata pamungkasnya Prof untuk menutup episode hari ini Prof. Oke, terima kasih. Jadi topik hari ini tadi kita diajak bicara tentang puasa Ramadan atau very low calorie diet untuk mengendalikan lemak tubuh kita. Pertama tentunya tergantung kondisi yang akan melakukan ya. Apakah memang kondisi timbunan lemak tubuhnya atau obesitasnya tadi pada level yang sudah serius, atau pada kondisi baru gemuk atau overweight begitu ya. Sehingga langkah-langkah untuk yang akan dipilih akan lebih tepat ya. Kalau tadi memilih very low calorie diet tentunya perlu ada konsultasi kepada tenaga medik dan nutritionist dietitiannya. Begitu juga nanti akan diatur, mungkin akan diajak kerjasama juga dengan ahli olahraga atau sport nutritionist untuk mengelola olah geraknya. Tapi kalau dengan cara puasa ya, tidak perlu kita target-targetnya ekstrim, karena memang puasa tadi sudah terdesain dari sononya secara spiritual, tapi bisa kita manfaatkan. Caranya itu cara moderat, sudah jelas, makannya sudah diatur kalau puasa Ramadan tadi, mulai dari berbuka sampai sahur. Tapi please, kalau ingin berdampak penurunan berat badan, dia dikurangi 200-500 kilokalori ya. Baik itu dikala puasa, dikala buka puasa sebagian lagi dikala sahur yang pengurangan 200 sampai 500 kilokalori tadi. Kemudian ketika kita ingin melaksanakan salah satu ini, syaratnya sama, disiplin. Ya, disiplin mengatur makan, disiplin mengatur diri. Kalau diperlukan olahraga ringan, maka juga disiplin melakukan olahraga ringan.
Demikian Lini Podcast episode terakhir di edisi spesial Ramadan. Jangan lupa untuk ikuti terus Lini Podcast di channel YouTube maupun Spotify Lini Sehat. Stay tune di Lini Podcast berikutnya dengan topik yang lebih fresh seputar gaya hidup sehat. Jangan lupa bahagia, karena kalau tidak bahagia berarti sedang bersedih. Sampai jumpa.